Klik. Bon. Di situ ada tulisan record. Oke, Sudah, Bon. yuk, monggo silakan. Kami beri waktu selama 10 menit dari sekarang. Dipersilahkan. Share screen dulu. Ya. Maaf, kelihatan Ibu. Ya, sudah, monggo. 10 menit dari sekarang, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang terhormat dan Ibu Coach, Ibu Batam dan Bapak Mentor yang kami hormati. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon izin pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 2 tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Balai Tingkat Keagamaan Semarang Kementerian Agama tahun 2020. Kami mengambil judul digitalisasi buku kegiatan harian anak soleh soleha melalui Google Form untuk meningkatkan kedisiplinan sholat wajib siswa kelas tinggi di Min 1 Brebes. Adapun latar belakang yang kami ambil, yang pertama ASN sebagai pelayan publik, kemudian pentingnya latsar bagi CPNS yaitu membentuk karakter ASN profesional, bermoral dan kompeten ketika aktualisasi sebagai implementasi nilai ASN. Keempat, isu strategis dalam pelatihan. Yang kelima, transformasi ASN menuju pemerintah kelas dunia yang sedang terus digalakan oleh Kementerian Agama. Kemudian yang keenam, identifikasi isu di unit kerja, yaitu berupa masih banyak atau belum disiplinnya anak-anak kelas tinggi untuk melaksanakan sholat wajib. Yang berikutnya yaitu solusi melalui digitalisasi. Ini adalah latar belakang kami mengangkat judul digitalisasi untuk buku harian meningkatkan sholat wajib bagi kelas tinggi. Adapun tujuannya, yang pertama untuk memahami nilai dalam profesi ASN yang mencakup berakhlak, berorientasi, pelayanan akuntabel, harmonis, loyal, aktif, kolaboratif melalui implementasi langsung dalam tugas kedinasan. Yang kedua, untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak sesuai dengan kebutuhan dan peran ASN di organisasi tempat penulis bekerja, yaitu Min 1. Yang ketiga, untuk memenuhi syarat kelulusan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025. Yang keempat, untuk mengoptimalkan penggunaan Google Form untuk meningkatkan kedisiplinan sholat. Yang kelima, agar terbentuk karakter religius siswa Min 1 Brebes sesuai dengan visi misi madrasah. Kemudian, adapun manfaat yang ingin didapatkan bagi stakeholder, tentunya orang tua, wali murid, komite, dan masyarakat sekitar mendapatkan kejelasan informasi dan keterlibatan langsung dalam proses ini. Bagi organisasi, yaitu Kementerian Agama, aktualisasi nilai berakhlak melalui digitalisasi buku harian anak soleh mendukung transformasi digital. Yang ketiga, bagi unit kerja, yaitu di mana kami mengajar di 1 Brebes, program ini membantu madrasah meningkatkan kedisiplinan secara struktur dan terukur. Adapun bagi peserta pelatihan dasar, yaitu kami akan mendapatkan manfaat berupa inovasi berbasis kebutuhan lapangan, implementasi nilai-nilai dasar, dan juga berakhlak. Berikutnya, ruang lingkup.
ruang lingkupnya yaitu siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6 di minus 1 Brebes sebagai sasaran program, kemudian pengembangan format digital buku kegiatan harian menggunakan Google Form, kemudian 3 kegiatan pembiasaan sholat zuhur bersama di madrasah, keempat monitoring harian oleh guru dan orang tua, kelima evaluasi dan tindak lanjut berbasis data digital, 6 penerapan nilai ASN. Kemudian adapun profil madrasah, sekilas bahwa madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Brebes merupakan salah satu pendidikan formal tingkat dasar di bawah naungan Kementerian Agama di Kabupaten Brebes. Tidak hanya menekan kepada aspek kognitif tetapi juga afektif, psikomotorik, salah satunya melalui program pembiasaan ibadah yang menjadi bagian dari pendidikan karakter sesuai dengan amanat mereka. Deskripsi isu, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa setelah kami melaksanakan observasi beberapa deskripsi isu yang ada di madrasah. Yang pertama, kurangnya ruang kelas. Isu ini merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan erat dengan manajemen ASN, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kedua, masih banyaknya keterlambatan siswa. Yang ketiga, belum optimalnya penerapan ibadah sholat wajib bagi kelas tinggi. Yang keempat, belum optimalnya administrasi guru. Yang kelima, menurunnya motivasi belajar siswa akibat penggunaan gadget. Adapun setelah melakukan observasi, kami melaksanakan analisis isu berupa menggunakan teknik APKL. Yang pertama, kurangnya ruang kelas ini mendapatkan urutan kelima karena sementara bisa di-cover karena hanya satu kelas yang kurang sehingga bisa di-cover dengan ruang kelas, ruang perpustakaan. Kemudian yang kedua, belum optimalnya kedisiplinan siswa dalam keberangkatan tepat waktu. Ini juga Mas, bisa dipercepat kurang 3 menit belum sampai ke rumusan. Adapun analisis isu terdapat yaitu intinya menjadi core isu yaitu belum optimalnya penerapan ibadah sholat wajib bagi siswa. Kemudian Dispon juga menyatakan demikian. Kemudian rancangan metrik yang pertama, isu yang diangkat yaitu belum optimalnya penerapan ibadah sholat wajib siswa bagi kelas tinggi. Yang kedua, digitalisasi buku kegiatan harian, judulnya digitalisasi buku harian anak soleh soleha melalui Google Form. Yang ketiga, pemecahannya yaitu kita mencoba menawarkan buku kegiatan harian dalam bentuk digital atau Google Form. Adapun metriknya kami panjang sehingga nggak muat di PPT sehingga kami buka langsung dari sini. Bapak penguji yang kami hormati, Ibu Coach yang kami hormati, dan Bapak Mentor yang kami hormati, kami ada beberapa kegiatan. Yang pertama, merancang digitalisasi buku harian. Kemudian di sini tahapannya mengkaji apa saja yang kiranya menjadi kekurangan buku manual, karena di Min 1 Brebes alhamdulillah sudah ada buku kegiatan anak soleh solehah yang berbentuk. Kemudian yang kedua, menyusun desain Google Form berdasarkan indikator ibadah. Yang ketiga, menyusun format khusus kelas siswa tinggi. Adapun kegiatan kedua, mempersiapkan peluncuran sistem digital. Kemudian tahapan persiapannya uji coba pengisian Google Form oleh siswa dan kami sosialisasikan ke siswa, wali kelas, dan orang tua. Yang ketiga, melaksanakan pembiasaan ibadah dan pelaporan digital, sholat zuhur, dan juga
monitoring harian ujian. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas pelaporan digital. Kemudian yang kelima, menindaklanjuti hasil evaluasi dengan informasi dan laporan jadwal. Kemudian ada beberapa kendala yang akan muncul dan antisipasi. Yang pertama, tidak semua guru terbiasa menggunakan platform digital. Ini akan diantisipasi dengan pelatihan internal antar guru, kemudian orang tua kurang memahami cara mengisi, nanti akan diberikan tutorial. Berikutnya, siswa merasa bosan karena kegiatan ibadah tidak langsung dilakukan balik, ini juga akan direspon berupa simbolik setiap bulan. Waktu guru terbatas, ini juga harus adanya rekapitulasi mingguan dan tidak semua siswa disiplin mengisi platform ini, maka harus ada pengingat. Seperti itu, sebagai penutup, kami sebagai penulis atau peserta ingin dalam hal ini membantu madrasah memajukan madrasah, dan juga kegiatan ini juga mencerminkan prinsip manajemen ASN di mana perencanaan program dilakukan berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan. Mungkin demikian pemaparan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya kami kembalikan ke Ibu Katam selaku host dan dalam hal ini moderator. Terus. Oke, terima kasih Mas Abdul Razak, luar biasa telah memaparkan rancangan aktualisasinya dengan judul Digitalisasi Buku Kegiatan Harian Anak Soleh Soleha melalui Google Form untuk meningkatkan kedisiplinan sholat wajib siswa kelas tinggi, terutamanya di Min 1 Brebes. Oleh karena itu, monggo untuk Pak Haji Rosikin selaku mentor bisa memberikan penguatan atas judul yang telah diangkat oleh Mas Abdul Razak demi kebaikan atau mengembangkan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Brebes. Dipersilahkan. Monggo, Pak. Oke. Untuk waktu Assalamualaikum 5 menit, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mentor dalam pelatihan dasar CPNS memberikan apresiasi atas rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Saudara Abdul Razak SPD, Guru Min 1 Brebes, dengan tema digitalisasi buku kegiatan harian anak soleha, ya, anak soleha untuk meningkatkan kedisiplinan sholat wajib siswa kelas tinggi. Rancangan ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap isu di satuan kerja, yakni kedisiplinan sholat yang belum optimal, serta mampu menawarkan solusi yang konkret, aplikatif, dan sesuai dengan konteks madrasah. Penggunaan teknologi sederhana namun tepat guna seperti Google Form dan QR Code menunjukkan adanya pemanfaatan kompetensi digital yang relevan dengan tuntunan ASN masa kini, khususnya dalam rangka ASN Smart. Dari sisi nilai-nilai berakhlak, saya melihat rancangan ini berhasil mempresentasikan nilai akuntabilitas, kompetensi, dan kolaborasi, karena program ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan nyata, dirancang sesuai tupoksi guru, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari guru, siswa, hingga orang tua. Sebagai mentor, saya menilai rancangan ini layak dilanjutkan ke tahap aktualisasi karena memiliki manfaat yang nyata tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi penguatan budaya religius di madrasah kami. Selain itu, program ini juga sejalan dengan visi Kementerian Agama dalam membangun
insan berakhlak mulia melalui transformasi layanan pendidikan berbasis teknologi. Kemudian selanjutnya, saya berharap implementasi aktualisasi ini dapat berjalan dengan baik, menjadi inspirasi bagi rekan guru lainnya, juga menghasilkan praktek baik yang dapat direplikasikan secara lebih luas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Solihin yang telah memberikan penguatan. Memang ternyata apa yang akan dilakukan Mas Abdul Rozak ini memang betul-betul akan sangat dibutuhkan, di mana anak-anak siswa kelas tinggi untuk selalu dipantau dalam kegiatan sholat wajib baik di sekolah, di madrasah maupun di rumah, sehingga berinovasi dengan menggunakan digital buku harian. Seperti itu. Itu yang bisa saya hantarkan Pak siswa. Monggo waktu sepenuhnya kami sampaikan untuk bisa diberikan masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan pada Mas Abdul Rozak. Dipersilakan. Jaringannya ya. Enggak nanya Pak ya, memberikan masukan ya Pak siswa. Monggo Pak siswa. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Moderator, Bapak mentornya, kemudian juga Mas Abdul Rozak ya, selaku peserta. Ya. Apa yang disampaikan dari Pak Abdul Rozak ini sungguh luar biasa, karena ini dalam rangka menuju madrasah kita itu menjadi madrasah yang unggulan, karena dengan adanya transformasi digital ini nanti akan membawa madrasah-madrasah kita itu semakin unggul, sehingga bukti keunggulannya itu tidak hanya diwujudkan di dalam prestasi. Mbak Ade kepental, Mbak Ade, Pak Siswan. Mbak Anas, Pak siswanya kepental. Serta berikutnya. Bukan, Pak siswanya kepental. Oh, Pak. Oh, monggo Pak, kepental ya Pak. Pak siswa ini Bu ada. Ya, mohon maaf ini kok di tempat kami yang putus-putus itu jaringan di tempat kami atau saya atau memang dari rata-rata ya dari Budika. Pak siswa kepental barusan. Jadi monggo Pak, lanjut. Ini sering putus gitu loh, sering putus di jalur kami. Kami sudah gunakan internet dengan jaringan yang kuat. Ya, saya ulangi. Jadi dalam rangka untuk mewujudkan madrasah yang unggul ya, formasi digital ini, saya sangat senang Mas Abdul Rozak mengambil judul ini, karena ini sangat penting. Namun yang ingin saya tanyakan, Rozak atau pas putus, Pak Abdul Rozak sekarang bertugas di mana? Yang pertama. Oke, sekarang di Min 1 Brebes. Oh, di. Kemudian yang kedua, saya sangat salut di mana Pak Abdul Rozak tadi memberikan alasan-alasan terkait dengan proses digitalisasi, ya, terkait dengan kegiatan harian anak soleh di sana. Ini menjadi satu input tersendiri untuk madrasah di wilayah Brebes di sana. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah semua siswa itu
memiliki HP atau sudah diizinkan untuk memiliki HP sehingga bisa membuka HP, bahkan untuk bisa mengupload terkait dengan Google Form yang diisi oleh para siswa ini. Nah, ini justru menjadi satu pemikiran saya. Anak kita memang sudah anak-anak yang memahami apa itu jajen, tetapi untuk MI Madrasah Ibtidaiyah ini apakah semua siswa sudah memiliki HP dan bisa mengisi Google Form itu. Ini penting sekali menurut saya sehingga anak-anak kita itu bisa mengikuti apa yang menjadi program. Nah, kemudian yang berikutnya dengan adanya apa itu program digitalisasi ini tadi disampaikan ada keterbatasan ruangan, ya ruangan. Nah, apa pengaruhnya dengan keterbatasan ruangan mereka menjalankan ibadah sholat itu. Padahal kalau kami ketahui bahwa di madrasah-madrasah itu sarana prasarana untuk ibadah ya mestinya musola atau masjid itu ada di sana. Tetapi kok ada kurangnya ruangan ya, kurangnya ruangan ini. Nah, ini apakah ada pengaruh terkait dengan kegiatan-kegiatan apa itu anak-anak untuk menjalankan ibadah sholat itu? Itu sementara, terima kasih, mohon untuk dijawab. Oke, terima kasih atas pemaparannya dan tadi responnya Pak Muji. Izin menjawab yang pertama berkaitan dengan apakah untuk kelas tinggi sudah mempunyai handphone atau alat gadget semua. Ini menjadi salah satu alasan kami mengangkat isu ini menjadi pada kelas tinggi saja. Karena setelah saya melakukan pertanyaan, mayoritas sudah memiliki HP sendiri. Kemudian tentunya ada pakem-pakem atau aturan khusus yang hampir setiap wali kelas di sini membatasi penggunaan HP. Yang jelas ketika berangkat sekolah, HP itu sangat dilarang untuk dibawa atau free. Kemudian bagaimana penggunaan Google Form dalam hal ini? Hal ini bisa kolaborasi dengan orang tua bagi yang tidak memiliki handphone. Kemudian handphone sendiri maksudnya, karena kemarin saya observasi dari apabila 100% dalam satu kelas, maka 80% mayoritas anak-anak sekarang sudah mempunyai HP sendiri. Hal ini kami juga tujuan lainnya yaitu agar HP tidak melulu untuk game atau permainan, tapi ada manfaat lain, meluangkan waktu lain yang lebih bermanfaat seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ruangan. Alhamdulillah memang sarana prasarana hampir setiap tahun kita penuhi. Dari Pak Kepala menyampaikan seperti itu. Apa hal-hal yang masih dikira kurang juga setiap tahun evaluasi dan terus dipenuhi. Kemudian berkaitan dengan ruang sholat, di sini juga ada musola cukup besar, bisa untuk sekitar 6 baris kalau melaksanakan sholat duha dan pengefektifan sholat duhur, seperti itu Pak Muji. Kemudian berkaitan dengan apakah muncul digitalisasi ini karena pengaruh ruangan terhadap sholat itu bagaimana? Jelas ini pengisian Google Form ini dilaksanakan di rumah, kolaborasi antara wali kelas, kemudian orang tua dan juga siswa ketika di rumah. Setelah belajar secara manual kegiatan 1 hari, nanti luangkan waktu untuk mengisi Google Form yang rencananya kami rancang. Mungkin sementara seperti itu Pak Penguji. Iya, terima kasih sekali Pak Abdul Rozak atas pemikirannya ini, sehingga
ke depan Bapak ada di salah satu lembaga pendidikan madrasah itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa kemajuan madrasah itu. Monggo untuk bisa dilanjutkan untuk proses realisasinya. Semoga Pak Abdul Razak semakin bermanfaat menjadi ASN. Amin. Sukses selalu, semangat. Amin. Terima kasih Pak Siswa, ya Allah, Terima kasih. luar biasa Pak Abdul Razak ini yang telah memaparkan rancangan aktualisasi yang nantinya bisa dikerjakan ya di unit kerja, di mana panjenengan sudah luar biasa untuk meningkatkan kedisiplinan siswa-siswinya dalam melaksanakan ibadah, dan ada kolaborasi dengan orang tua di mana nanti wali kelas dan orang tua bisa memantau bagaimana anak-anak itu disiplin dalam ibadah melalui digital buku harian supaya kita juga akan tahu di rumah pun anak-anak bisa melaksanakan ibadah sholat wajib khususnya yang dipantau oleh orang tua dengan menggunakan buku digital harian seperti itu ya. Terima kasih. Kami ucapkan Pak Abdul Razak semangat untuk menjalankan rencana aktualisasi, dan perlu kami ingatkan bahwa nanti setiap kegiatan tahapan untuk didokumentasikan itu adalah sebagai wujud perubahan panjenengan yang nanti dipertanggungjawabkan saat kita melakukan seminar berikutnya, yaitu hasil aktualisasi. Terima kasih Pak Haji Rosikin. Mohon bantuannya untuk tetap dibantu peningkatan kualitas dan rancangan aktualisasi itu. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga bisa masuk ruangan. Monggo bisa undur diri Pak Mas Abdul Razak, Pak Rosikin. Terima kasih sekali Pak Rosikin. Sampai jumpa nanti. Sebentar, kenapa kita balik ke sini? Kok bisa Sepertinya keluar? ada yang menutup ruangan tadi. Oh, Tiba-tiba kembali ke sini. Saya bukain lagi ya. Oke. Oke. Sepertinya ini Kelompok tiga. soalnya tulisannya open all room. Oke. Kelompok. Oke, sudah saya buka kembali. Ya, tadi sudah saya pesan wanti-wanti, tapi mungkin kelupaan. Adik-adik suaranya nggak jelas suaranya.